Halo, selamat pagi. Nah, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Judul pada materi kali ini adalah perbandingan trigonometri sudut istimewa pada kuadran 1. Nah, sudut istimewa pada kuadran 1 itu terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk yang pertama kita belajar tentang sudut istimewa 30 dan 60 derajat. Sebelum kita belajar tersebut, kita lihat dulu gambar di sebelah kanan kalian. Nah, pada gambar tersebut terdapat sebuah lingkaran satuan pada koordinat kartesius. Pada koordinat tersebut dibuat sebuah segitiga, di mana segitiga tersebut siku-siku di B. Dan panjang jari-jarinya adalah 1 satuan. Sudut AOB itu merupakan sudut dengan besar 30 derajat. Nah, jarak O ke B adalah X satuan, kemudian B ke A adalah Y satuan. Sedangkan O ke A itu merupakan jari-jari lingkaran sebesar 1 satuan. Nah, kita lihat sekarang sebuah segitiga AOC berdasarkan gambar pada lingkaran satuan. Nah, dapat terlihat bahwa ketiga sisinya itu sama panjang atau segitiga AOC merupakan segitiga sama sisi. Alasannya mengapa? Sisi OA itu sebesar R atau jari-jari atau 1 satuan. OC juga merupakan jari-jari lingkaran, maka panjangnya 1 satuan. Nah, oleh karena itu, OA dan OC itu sama besar. Karena diketahui sudut AOB 30 derajat, maka sudut AOC itu merupakan 60 derajat karena gabungan dari dua segitiga siku-siku. Nah, sudut dalam segitiga itu berjumlah 180 derajat. Karena sudah diketahui sudut AOC itu 60 derajat, maka sudut OAC dan OCA itu juga 60 derajat. Karena jumlah dari sudut A dan sudut C itu berasal dari 180 derajat dikurangi 60 derajat. 180 berasal dari sudut dalam segitiga, 60 derajat itu berasal dari sudut O. Nah, karena ada dua sisi yang sama besar, maka 120 kita bagi 2. Diperoleh sudut A dan sudut C itu 60 derajat. Nah, kalau kita buat segitiga siku-siku saja, maka sudut BOC adalah 30 derajat. Diperoleh sebuah segitiga sama sisi AOC dengan panjang sisi-sisinya itu adalah 1 satuan. Karena segitiganya sama sisi.
Nah, pada gambar tadi, garis OB merupakan garis yang membagi ruas garis AC menjadi dua bagian yang sama panjang. Sehingga, kalau misalkan AO-nya adalah 1, maka OC1 dan AC1. Karena AB merupakan setengah dari AC, maka nilai Y-nya adalah setengah dari AC atau setengah dari satu satuan. Maka diperoleh panjang Y adalah setengah satuan. Sedangkan nilai X itu diperoleh dari OB. Nah, karena OA dan AB itu kita ketahui, maka kita gunakan rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagorasnya karena OA itu merupakan sisi miring yang diketahui, maka untuk mencari nilai X itu kita kurangkan. Maka X sama dengan akar dari R kuadrat min Y kuadrat. Sehingga diperoleh setengah akar 3. Karena sudah diperoleh nilai X, Y, dan R, maka kita ambil menggunakan garis segitiga baru. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa sinus itu depan dibagi miring. Nah, karena sudutnya 30 derajat, maka sisi depan merupakan AB, sisi miring merupakan OA. Jadi, depannya setengah, miringnya 1, sehingga setengah dibagi 1 merupakan setengah. Sekarang kita lihat nilai kosinusnya. Kosinus itu berasal dari samping dibagi miring. Samping sudut 30 itu merupakan setengah akar 3 atau sisi OB. Dan miringnya adalah sisi OA. Sehingga diperoleh setengah akar 3 dibagi 1 atau setengah akar 3. Sedangkan nilai tangennya adalah tan desa, depan dibagi samping. Depannya adalah AB dan sampingnya adalah OB. Sehingga setengah dibagi setengah akar 3. Diperoleh 1 per akar 3. Karena dalam bentuk irasional, maka kita ubah dirasionalkan menggunakan perkalian sekawan. Sehingga dikalikan akar 3 per akar 3. Sehingga diperoleh 1 per 3 akar 3. Nah, karena tadi sudah kita lihat segitiga AOB dengan sudut AOB-nya itu adalah 30 derajat. Sekarang kita lihat segitiga AOB ketika sudut AOB-nya 30 derajat dan B-nya merupakan siku-siku, maka untuk memperoleh sudut A itu diperoleh dari 180 derajat atau sudut dalam segitiga dikurangi 30 derajat dikurangi 90 derajat. 90 derajat berasal dari siku-sikunya. Oleh karena itu diperoleh sudut OAB adalah 60 derajat. Sehingga untuk menentukan perbandingan trigonometrinya, kita berdasarkan segitiga AOB. Nah, kita lihat sinus 60. Nah, dari segitiga AOB, sisi di depan sudut 60 derajat adalah sisi OB. Sisi di samping sudut 60 derajat adalah sisi AB. Dan sisi miringnya adalah OA. Sehingga sinus 60 derajat itu sama dengan depan dibagi miring. Depannya setengah akar 2 dibagi miringnya 1. Atau sama dengan setengah akar 3.
Nah, untuk kosinus 60 derajat itu diperoleh dari sami samping dibagi miring. Sehingga diperoleh setengah dibagi 1 atau setengah. Dan tangen 60 derajat itu diperoleh depan dibagi samping. Atau setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan akar 3. Nah, sekarang untuk sudut theta sama dengan 45 derajat. Kita lihat gambar lingkaran satuan yang sama, tetapi sudutnya 45 derajat. Siku-siku masih sama di B, jari-jari satuan, dan sudut AOB itu 45 derajat. Nah, jika kita buat segitiga BOC itu yang sama dengan AOB, nah di mana BOC itu 45 derajat, maka jika digabungkan membentuk sebuah segitiga siku-siku AOC seperti gambar di samping. Nah, kita pisah terlebih dahulu. Karena OA dan OC itu merupakan jari-jari, maka panjangnya sama, yaitu satu satuan. Oleh karena itu, kita bisa cari sisi AC menggunakan rumus Pythagoras, karena OAC itu merupakan segitiga siku-siku. Sehingga diperoleh AC itu sama dengan akar 2. Nah, garis OB itu membagi 2 ruas garis AC sama panjang. Nah, karena segitiga AOC merupakan segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki, maka garis AC dapat diperoleh dengan menggunakan Pythagoras, yaitu akar 2, sehingga garis Y itu merupakan setengah dari garis AC, sehingga diperoleh setengah akar 2. Nah, nilai X-nya itu kita gunakan Pythagoras dari segitiga AOB, sehingga diperoleh setengah akar 2. Kemudian, karena sudah dapat nilai dari setiap sisinya, maka kita cari tahu nilai sinusnya. Sinus itu depan dibagi miring. Maka depannya adalah setengah akar 2 atau sisi AB dan miringnya adalah sisi OA. Sehingga diperoleh setengah akar 2. Sedangkan kosinus 45 itu adalah samping dibagi miring. Sampingnya adalah OB. Sehingga diperoleh setengah akar 2. Dan tangen 45 adalah AB dibagi OB. Sehingga diperoleh 1. Selanjutnya, untuk sudut theta sama dengan 0 dan 90 derajat. Nah, untuk sudut 0 derajat, maka sudut AOB adalah 0 derajat. Karena AOB itu 0 derajat, maka garis OA berimpit dengan garis OB. Sehingga dia tidak memiliki nilai Y atau Y-nya 0, sedangkan garis OA itu merupakan jari-jari, sehingga X-nya itu R. Oleh karena itu, nilai trigonometrinya untuk sinus 0 derajat itu Y dibagi R, atau Y-nya itu 0 dan R-nya 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Sedangkan kosinus 0 derajatnya adalah
X dibagi R, di mana X-nya itu adalah R. Sehingga diperoleh kosinus 0 derajatnya 1. Kemudian, nilai tangennya adalah Y per X. Karena Y-nya 0, X-nya 1, maka diperoleh tangen 0 derajat adalah 0. Nah, sekarang kita gunakan untuk theta 90 derajat. Sehingga panjang Y itu adalah R, sedangkan X-nya 0. Sehingga perbandingan trigonometrinya, untuk sinus 90 itu Y per R, karena Y-nya sebesar R, maka nilainya 1. Kemudian kosinus 90-nya, karena X-nya 0, maka nilai kosinus 90 adalah 0. Nah, untuk tangen 90 derajat, karena Y-nya itu sebesar R dan X-nya sebesar 0, semua yang dibagi 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Maka untuk tangen 90 derajat, itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, dari konsep-konsep yang sudah dijabarkan tadi, maka dapat diambil kesimpulan perbandingan trigonometri sudut istimewa pada kuadran 1 sebagai berikut. Untuk nilai sinus di 0 derajat adalah 0, sinus 30 derajat adalah setengah, sinus 45 derajat adalah setengah akar 2, sinus 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sinus 90 derajat adalah 1. Sedangkan nilai kosinus 0 derajat adalah 1, kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3, kosinus 45 adalah setengah akar 2, kosinus 60 derajat adalah setengah, dan kosinus 90 derajat adalah 0. Sedangkan nilai tangennya ketika 0 derajat adalah 0, ketika tangen 30 derajat adalah 1/3 akar 3, tangen 45 derajat adalah 1, tangen 60 derajat adalah akar 3, dan tangen 90 derajat adalah tidak terdefinisi. Nah, dari tabel ini kita lihat bahwa nilai sinus dan kosinus itu saling berhubungan. Nah, hanya arahnya itu dibalik. Sedangkan tangen itu memiliki nilai yang berbeda dibandingkan sinus dan kosinus. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diketahui segitiga PQR, siku-siku di R. Dengan panjang PR adalah 12 cm dan besar sudut Q adalah 30 derajat. Tentukan panjang PQ dan QR. Nah, kita gambar dulu bentuk segitiganya. Kemudian, nilai sinus. Untuk mencari nilai PQ, karena diketahui PR, maka kita menggunakan sinus. Karena PR adalah sisi di depan sudut Q, dan PQ adalah sisi miringnya. Maka diperoleh sinus Q itu sama dengan PR dibagi PQ. Karena sudut Q itu 30 derajat, maka sinus 30 derajat sama dengan PR per PQ. Kita ketahui bahwa sinus 30 derajat adalah setengah. Maka setengah sama dengan 12 per PQ. Sehingga diperoleh PQ-nya 24. Nah, untuk memperoleh panjang QR, karena QR itu berada di samping sudut Q, maka menggunakan QR per PQ. Nah, karena menggunakan kosinus, maka kosinus 30 derajat sama dengan QR per PQ. Sehingga diperoleh kosinus 30 derajat kita tahu bahwa nilainya setengah akar 3.
Sehingga setengah akar 3 sama dengan QR per 24 atau QR sama dengan 12 akar 3. Untuk contoh soal kedua, pada suatu hari ketika Setia melihat gedung yang berada di depannya dengan dua sudut pandang. Pada sudut pandang pertama, Setia berada di titik A. Jarak Setia dengan gedung adalah 40 meter. Jika tinggi Setia adalah 1,7 meter, sudut theta sama dengan sudut alfa 30 derajat, tentukan tinggi gedung tersebut dan jarak Setia ke gedung jika ia maju beberapa langkah di titik B. Nah, ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Nah, dari ilustrasi tersebut, maka untuk mempermudah, kita buat dua buah segitiga yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, segitiga ACD. Kemudian yang kedua, segitiga BCD. Nah, sehingga diperoleh, karena X-nya merupakan sisi depan sudut A, dan sisi yang diketahui adalah AC, yang merupakan sisi samping. Karena yang diketahui depan dan samping, maka kita menggunakan rumus tan. Tangen 30 derajat itu sama dengan di depan dibagi samping. Depannya adalah CD yang merupakan X, dan sampingnya adalah AC yang merupakan 40. Maka, karena kita tahu nilai tangennya adalah sepertiga akar 3, maka diperoleh nilai X-nya adalah 40 dikali 1/3 akar 3 atau 40 akar 3. Sehingga diperoleh nilai X-nya adalah 40 akar 3. Nah, karena X-nya itu 40 akar 3 dan merupakan sisi di samping sudut D, maka untuk mencari nilai BC yang merupakan sisi di depan sudut, maka menggunakan karena depan dan samping, juga menggunakan nilai tangen. Tangen 30, tetapi 30-nya kita menggunakan sudut D. Tangen 30 adalah BC per X, atau diperoleh BC-nya itu adalah 40/3. Nah, dari pembahasan tadi, karena X-nya diperoleh 40 akar 3, dan tinggi Setia adalah 1,7, sehingga tinggi gedung itu merupakan hasil penjumlahan dari nilai X dan tinggi dari Setia. Sehingga hasilnya 40/3 akar 3 ditambah 1,7 dalam satuan meter. Sedangkan jarak Setia dari titik B ke gedung atau panjang BC adalah 40/3 meter. Nah, sekarang untuk contoh soal ketiga. Dua orang anak A dan B berdiri berjarak 60 meter di tepi sungai. Sedangkan anak C berada di seberang sungai. Posisi ketiga anak membentuk segitiga dengan besar sudut CAB 60 derajat dan sudut BCA 30 derajat. Tentukan lebar sungai tersebut dan jarak anak A ke C. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan, kita buat ilustrasinya dulu. Ilustrasinya seperti berikut. Karena diketahui sudut A dan C sebesar 60 dan 30, maka sudut B adalah siku-siku. Nah, lebar sungai itu sama dengan panjang BC.
Sedangkan BC merupakan sisi di depan sudut A. Dan AB yang sisi diketahui merupakan sisi di samping sudut A. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus tangen karena rumus tangen meliputi tan desa, sehingga diperoleh tangen 60 derajat itu sama dengan BC dibagi 60, atau BC-nya diperoleh 60 akar 3. Sedangkan jarak anak A ke C itu merupakan panjang sisi miring segitiga, sehingga menggunakan teorema Pythagoras seperti berikut. Sehingga diperoleh jarak AC adalah 120 meter. Sehingga lebar sungainya adalah 60 akar 3 meter, dan jarak anak A ke C itu adalah 120 meter. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Selamat memahami, jangan lupa dicatat, jaga kesehatan, dan selamat mengerjakan latihan soal.